kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pimpinan Ormas dan alim ulama yang kami hormati, kawan-kawan dari media elektronik, media cetak maupun media online yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengarkan tentang pernyataan sikap dari berbagai ormas dan tokoh Islam tentang bela Palestina. Mari sama-sama jumpa pers ini kita bakalan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan media yang saya hormati, alhamdulillah tadi dari jam 2 kita sudah musyawarah menyikapi tentang kejadian yang terjadi di Aqsa Palestina yang dilakukan oleh Israel, dan ada beberapa pernyataan yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Yusuf Muhammad Martak selaku Ketua KNPF Ulama, dan tadi hadir di tengah-tengah kita berbagai macam ormas dan tokoh-tokoh serta ulama. Dan yang ikut jumpa pers saya perkenalkan satu-satu. Ini Ibu Ustazah Nuriyati Ahmad, perwakilan dari Aisyah. Saya sendiri Lapor Marif dari PA 22, Ustaz Yusuf Muhammad Martak dari KNPF Ulama, kemudian Kiai Awud Masyuri dari Front Persaudaraan Islam, kemudian ada Ustadz Farid perwakilan dari Mercy, kemudian ada Ustadz Zulfar dari Al-Irsyad Islamiyah, Ustadz Oke Setiadi dari Paraun Anwar, ya, kemudian dari Sapa Islam Pak Ismet, dan tadi dari Forum Ulama dan Habaib Jabodetabek Ustadz Rahmat Labib juga hadir. Tadi ada telepon relatif keluar. Silakan. Oke, baru ada yang sampai kemudian. Iwan bisa ambil posisi depan kameranya. Ya, kita tunggu dulu kalau ada yang nyampe. Baik, sebetulnya tiap-tiap ormas memang sudah punya pernyataan sikap masing-masing, dan tadi kita menyatukan pandangan serta arah perjuangan kita untuk membantu saudara muslim kita di Palestina. Karena bagi kami urusan muslim Palestina adalah urusan kita bersama, karena kita terikat dengan innamal mu'minuna ikhwah, dia adalah saudara kita dimanapun berada. Ketika keyakinan tidak sama, itu adalah saudara kita, dan ini menyangkut kemanusiaan. Sehingga kalau urusan kemanusiaan itu tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa,
harus dibantu bersama. Itu tadi titik poin yang kita bicarakan, nanti lengkapnya akan dibicarakan dan dibacakan oleh Ketua GMPF. Dan perkembangan-perkembangan yang ada, situasi terkini baik di Gaza juga tadi kita update, termasuk tentang sikap pemerintah RI juga kita tadi dapat informasi. Nah, kita tuangkan dalam sebuah pernyataan bersama. Baik, kawan-kawan media yang saya hormati, kami persilakan dan silakan untuk diikuti pernyataan bersama hari ini yang dikeluarkan oleh kita, yang akan dibacakan oleh Ustaz Yusuf Muhammad Martak. Kepada beliau, baik persilakan. Terima kasih, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati kawan-kawan dari media, pada saat ini, pada kesempatan ini, kami secara bersama-sama akan membacakan pernyataan sikap bersama ormas dan tokoh Islam terkait serangan teroris Israel ke Masjid Al-Aqsa dan Gaza di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya serangan agresi militer penjajah Israel ke Masjidil Aqsa di saat umat Islam yang sedang sholat tarawih dan sholat subuh, serta agresi militer ke Gaza Palestina, maka kami menyatakan sikap bersama sebagai berikut. 1. Mengutuk keras beberapa serangan biadab penjajah Israel ke Masjidil Al-Aqsa, umat Islam di tepi barat, dan agresi militer ke Gaza Palestina. Serangan biadab Israel ke Masjid Al-Aqsa telah menodai kesucian tempat ibadah sekaligus mempertunjukkan pelanggaran secara terang-terangan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam PBB dan terhadap hukum internasional lainnya, terutama keputusan UNESCO tahun 2016 yang menetapkan Aqsa merupakan situs suci umat Islam. 2. Mendesak lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dinamakan PBB, Organisasi Kerjasama Islam atau yang dinamakan OKI, Liga Arab dan Komnas HAM Internasional untuk segera bersidang dan mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan Palestina, kemudian menjatuhkan sanksi atas terorisme Israel. 3. Menyerukan dan mengajak para pemimpin dunia Islam untuk bersatu menggalang kekuatan dari segala potensi baik politik, ekonomi maupun diplomasi internasional melawan penjajah Israel yang seringkali melakukan tindakan biadab, membunuh umat Islam Palestina dan mengotori kesucian Masjidil Aqsa. 4. Mengajak seluruh umat Islam sedunia untuk bersama-sama mendukung dan menghormati perjuangan rakyat Palestina membebaskan Palestina dari penjajah Zionis Israel. 5. Menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah bersikap tegas mengecam serangan Israel ke Palestina. Kami berharap pemerintah RI dapat segera mungkin melakukan pembelaan terhadap Palestina sekaligus menggalang diplomasi internasional agar memberikan sanksi kepada Zionis Israel yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan melanggar konvensi internasional. 6. Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan Palestina dan kemampuan yang kita miliki, yaitu jiwa, harta, dan doa. 7. Mengajak umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina seperti kunut nazira. Mengajak takmir masjid _DKM seluruh Indonesia untuk mengisi khutbah Jumat
dengan tema pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum. 9. Mengajak umat Islam Indonesia untuk menggalang dana, memberikan bantuan kemanusiaan seperti mengirimkan obat-obatan, bahan makanan, dan lainnya ke Palestina melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang terpercaya. Demikian pernyataan sikap bersama ini kami buat untuk menjadi perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dan menangkan muslimin Palestina dari penjajah Israel. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jakarta, 21 Mei 2021 bertepatan 09 Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan sikap yang tadi disepakati oleh beberapa pimpinan ormas dan atau yang mewakili. Saya ulang, ada dari Aisyah, dari Alma yang mewakili, saya dari PAD 2 setelah kemarin, saya Sumarta dari GPF Ulama, kemudian Kiai Awud Masyuri dari Front Persaudaraan Islam, kemudian ada Ustadz Farid Farid dari Mercy, kemudian dari Al Irsyad, kemudian Ustadz Oke dari Bahrul Anwar, kemudian dari Safa Islam, dan tadi Ustadz Rahmat Labib dari Forum Ulama dan Habaib se-Jabodetabek. Demikian pernyataan sikap hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kita buka. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ahwan Ustaz, ada pesan khusus dari Habib Rizik ya Ustaz? Misalkan untuk nanti ini seruan dan sebagainya. Beliau yang terima pesan, silakan. Terima kasih. Jadi pesan dari beliau, yang pertama kita mengadakan diskusi, yang kedua sesegera mungkin melaksanakan pernyataan sikap bersama, yaitu yang kita laksanakan hari ini, dan kita mengadakan fundraising dan mempertimbangkan untuk melakukan aksi sesuai dengan protokol distancing dan sesuai protokol COVID yang pernah dilakukan oleh ormas atau partai lain, dan itu insya Allah nantinya akan kita atur waktu dan tempat yang aksi yang akan kita adakan nantinya. Itu pesan dari beliau. Terima kasih. Syukron Ustaz. Iya. Silakan. Dari Kom. Kan hari ini kan sudah ada resolusi gencatan senjata dari Israel juga dengan pihak Palestina. Kalau dari Ustaz sendiri, untuk resolusi jangka panjang konflik Palestina bagaimana, dan juga mungkin bisa dielaborasi lagi soal tadi disebutkan bakal ada rencana aksi juga di saat situasi sekarang sudah mulai gencatan senjata. Kalau dari nanti dari PAD 12, GPF Ulama dan beberapa ormas lainnya, apa yang akan disampaikan dalam aksi yang akan dilakukan nanti, dan juga nanti akan mengarah kemana aksinya? Terima kasih. Jadi aksi dan seluruh rencana umat Islam di seluruh dunia itu dari awal memang sudah digagas tatkala aneksasi dari Israel ke Gaza dan Masjidil Aqsa. Jadi apabila seandainya ada gencatan senjata pun, aksi itu tidak ada salahnya tetap kita lakukan agar benar-benar apabila gencatan senjata itu menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan satu pihak, dapat terrealisasi. Tapi kadang-kadang kita menghadapi Zionis ini, kemunafikan yang akan kita terima, kerugian yang akan kita terima, mereka hanya bisa mempertimbangkan kemenangan saja. Jadi itu tidak ada salahnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Selamat Marin bahwa Islam itu dimanapun adalah saudara. Jadi apapun penderitaan umat Islam di dunia manapun, itu adalah penderitaan umat Islam di dunia yang lain. Sudah ada keputusan nggak rencananya akan gimana aksinya dan juga tanggal berapa mungkin? Iya. Belum, tadi kan sudah saya sampaikan, masih direncanakan nanti. Kita akan mempertimbangkan karena banyaknya aksi-aksi yang lain, dan bisa saja nanti kita bergabung dengan yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan. Gitu. Terima kasih Ustaz.
Iya, jadi kalau aksi memang kita sudah jalan di berbagai daerah dengan berbagai macam ormas di berbagai provinsi sudah berjalan dari hari-hari kemarin sampai dengan hari ini. Kawan-kawan GPF 2 dan ormas-ormas lainnya di tiap-tiap daerah sudah turun ke jalan. Aksi unjuk rasa, kemudian aksi galang dana dan aksi doa sudah dilakukan, tinggal memang pusatnya. Nah, ini kita sedang mempertimbangkan waktu, tempat, dan perkembangan yang ada baik dari pemerintah maupun dari tanah suci di Aqsa sana. Itu yang sedang dan sudah kita lakukan. Dan saya tambahkan, gabungan kita ormas-ormas di sini termasuk dari Mercy saat ini sedang mempersiapkan beberapa tenaga medis, kalau tidak salah sekitar 6 orang yang akan berangkat ke Gaza, yang sekarang sedang mengurus persyaratan perjalanan ke Gaza. Jadi semua kita lakukan dengan segala tujuan, yang penting kita tetap bisa berbuat untuk kepentingan umat Islam di Gaza. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari koran Sinar Pagi, saya Romo. Terima kasih. Jadi berkali-kali kita mengalami penyerangan dari Israel. Hebatnya Israel adalah mereka menyerang tanpa diketahui kita, sehingga dari pihak Palestina sendiri untuk antisipasi Islam ini sepertinya kurang ada satu greget gitu kan. Jadi tiba-tiba diserang sama Israel, dan itu berkali-kali sebenarnya itu dilakukan. Nah, untuk kedepannya itu seperti apa sebetulnya antisipasi untuk mengcounter kalau seandainya ada serangan dari Israel berikutnya? Terima kasih. Terima kasih. Iya, pernah pengalaman juga. Betul. Bangun rumah sakit bahkan. Gaza itu sudah 10 tahun lebih ya di blokade. Jadi mungkin kalau cerita mental saat ini ya, orang-orang di sana tuh melebihi rata-rata. Dan apa yang telah pertanyaan Bapak tadi diserang oleh Israel dalam hitungan militer itu harusnya sudah rata. Yang namanya penduduk Gaza itu harusnya sudah rata. Tapi di luar itu dia tidak punya perhitungan, tidak punya dugaan apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Dan problemnya kita memang terpecahnya umat ya, terpecahnya umat sehingga mudah sekali untuk dibuat seperti permainan. Namun sekali lagi saya ingatkan di sini, saya garis bawahi di sini, Israel itu sudah frustasi menghadapi orang Gaza. Dia tidak punya metode apa lagi yang memang harus menghancurkan Gaza. Sehingga kejadian-kejadian ini nih sudah yang kesekian kalinya tidak bisa terlihat kecuali satu, memberikan kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Sederhana tuntutan sebenarnya diinginkan oleh bangsa Palestina. Jadi prepare kita, persiapan kita ini ya tidak lain dan bukan harus bersatu. Seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Republik Indonesia. Apapun yang kita bantu dari sudut apapun, tapi kalau di bangsa Palestina tidak bersatu, itu juga sesuatu yang merepotkan. Namun seperti kita ketahui, dalam Palestina sendiri ada dua faksi, Fatah dan Hamas. Secara de jure Fatah yang berkuasa, tapi secara de facto di Gaza ya, itu Hamas. Jadi memang mereka punya komitmen. Ketika berurusan dengan dunia internasional, memang Fatah yang ada di depan. Tapi ketika berurusan dengan perlawanan, itu urusannya Hamas. Jadi yang kita harapkan, bagaimana juga kita pernah membaca sejarah kemerdekaan Indonesia, kita tahu ada tokoh bangsa Bung Karno, tapi kita tahu juga ada Panglima Sudirman yang melawan secara gerilya untuk memerdekakan Indonesia. Itu yang saya lihat
potret kecil apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Palestina. Jadi kita yang ada jauh di sini, ini bukan soal agama sebenarnya, ini soal kebebasan. Yang ada hanya satu di dunia negara yang masih dijajah adalah bangsa Palestina. Jadi apa yang kita lakukan ini sekarang, kita menggalang pemikiran, support, macam-macam hal. Tidak lain yang kita adalah pada akhirnya untuk memerdekakan bangsa Palestina sesuai dengan bangsa kita. Terima kasih. Untuk antisipasi ke depannya Pak, kira-kira apa Pak? Kalau seandainya terjadi lagi serangan-serangan dari Israel, karena akhirnya kan masyarakat dari Palestina sendiri yang menderita. Antisipasinya yang penting kita usaha maksimal. Selebihnya kita sayang kalau kita masih punya iman. Kita pokoknya sudah berusaha, bangsa Palestina pasti maksimal. Kita pun yang ada di luar akan maksimal. Indonesia saya lihat juga sudah menunjukkan warnanya. Tidak bisa ditawar sama itu.